Shalom, Happy Sword Family. Kembali kita ketemu dalam renungan pagi online Happy Sword Family. Renungan pagi ini saya akan beri judul Second Chance. Kesempatan kedua. Saya awali renungan kali ini dengan kesaksian yang saya alami sebelumnya. Beberapa waktu lalu di mana saya ingatnya adalah hari Senin. Saya pergi kerja, nggak ada masalah, semuanya kondisinya normal, sampai kira-kira pukul 3 sore, di saat saya harus ketemu dengan kontraktor. Sampai saat itu pun sebenarnya tidak ada masalah, dan saya baru merasakan kondisi badan saya kurang sehat, yaitu pada saat kira-kira mulai pukul 4, di bagian belakang punggung saya, di atas pinggang, sakit dan sakit terus makin sakit. Saya mencoba untuk bertahan, untuk menahan sakit, tapi rasanya kali itu saya benar-benar nggak kuat nahannya. Biasanya kalau sakit di bagian belakang, itu kita dengan duduk bersandar, itu sakitnya berkurang. Tapi kali ini sakitnya semakin sakit. Satu-satunya gerakan yang bisa mengurangi rasa sakit saat itu adalah saya harus bungkuk begini dan menarik punggung saya sekencang mungkin sambil nahan nafas. Tapi hal itu nggak mungkin saya lakukan terus-menerus. Karena pertama, nahan nafas itu kan nggak bisa gitu. Sampai akhirnya kira-kira mendekati pukul 5, saya benar-benar, saat itu saya sedang meeting dengan kontraktor saya juga. Saya benar-benar sudah nggak kuat dan mulai keringat dingin keluar semua, dan pandangan saya saat itu sudah mulai kunang-kunang dan benar-benar saya nggak bisa melihat karena saya udah nggak kuat sama sekali. Tetapi saya masih punya kesadaran untuk mendengar suara orang-orang yang saya kenal suaranya saat itu, dan mereka meminta saya untuk apa, saya masih sadar. Dan saya melakukan gerakan, semuanya masih sadar, tetapi yang tidak bisa saya lakukan adalah saya melihat mereka. Karena saya nggak kuat, kunang-kunang semua putih semua yang saya lakukan. Yang saya pandang saat itu. Dan saat itu yang saya rasakan benar-benar rasanya benar-benar saya sudah nggak berdaya sama sekali, dan benar-benar saya sudah lemas. Jadi bahkan saya berpikir, apakah ini akhir hidup saya? Perasaan takut untuk bahwa itu adalah akhir hidup menjadi semakin besar saat itu, dan saya saat itu satu hal yang saya lakukan hanya saya berdoa, Tuhan, kalau memang saat ini adalah akhir hidup saya, nggak masalah, saya siap. Tetapi tolong berikan kekuatan, kemampuan untuk keluarga saya menanggung. Itu yang saya kepikir. Dan semoga terutama istri saya bisa tahu istilahnya outstanding saya apa, sehingga bisa ngurusin gitu loh. Yang kepikiran seperti itu saat itu, dan benar-benar saya udah pasrah saat itu, dan karena memang saya tutup mata, saya pejamkan mata, dan saya berusaha untuk tidur. Walaupun sakitnya tetap lemes dan nggak karu-karuan tetap ada. Kira-kira, tapi kesadaran saya masih normal. Saya bisa mendengar, saya bisa walaupun lemes untuk melakukan sesuatu. Pokoknya pikiran saya semuanya masih normal. Sampai titik tertentu, saya mencoba untuk istirahat, dan semua orang di saat itu ya mungkin berusaha mungkin untuk membantu saya. Bagaimana caranya, pokoknya saya bisa sehat gitu. Ada yang ngomong, Pak, minum air panas Pak. Oke, ya ada siapin, saya coba untuk minum, tapi tetap saat itu benar-benar sampai akhirnya saya untuk nelpon pun saya masih bisa sebenarnya. Tapi saya tutup mata. Akhirnya saya minta telepon istri saya untuk jemput saya. Sambil menunggu, ternyata
ya semua orang-orang yang ada di situ satu persatu mungkin pulang, sampai satu orang yang menunggu saya sampai istri saya hampir nyampe, dia baru bisa pulang. Nah, di saat kondisi seperti itu, saya merasakan, Tuhan, apakah benar ini akhir hidup saya? Makanya renungan kali ini saya beri judul kesempatan kedua itu karena inilah yang saya alami. Saya tidak tahu saat itu apakah Tuhan kasih kesempatan saya untuk saya bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan ternyata Tuhan masih memberikan saya anugerah untuk saya bisa melanjutkan kehidupan saya di dunia. Dan saya teringat dengan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, di mana ada beberapa tokoh yang memang mereka membuat kesalahan, mereka membuat satu hal yang membuat Tuhan marah, tetapi yang membedakan adalah tahap selanjutnya di mana rasa menyesal, rasa tingkat yang selanjutnya lagi, itulah yang membedakan manakah tokoh yang memang akhirnya Tuhan sayang atau tidak. Seperti contohnya adalah Raja Daud. Pada saat Raja Daud berzina dengan Bathsheba, saya yakin sebenarnya dia tahu bahwa itu salah. Tapi pada saat itu mungkin dia tetap melakukan. Tapi sampai titik tertentu Raja Daud menyesal dan bertobat. Begitu juga ada dua tokoh yang mungkin saya akan berikan adalah dua tokoh yang saling dia punya kehidupan relatif selalu beriringan dengan seorang guru yang sama, selalu melihat, selalu bersama-sama menyaksikan tingkah laku gurunya, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apa yang diajarkannya. Mereka menikmati selalu bersama, tetapi hasilnya berbeda. Dua tokoh ini adalah Petrus dan Yudas. Saya baca di Matius 6 ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini adalah ayat terakhir dari satu perikop di mana Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus saat itu pada saat Yesus ditangkap, dia melihat, dia berusaha mencari tahu seperti apa Yesus ditangkap, bagaimana dia coba tetap mengikuti sampai ada orang-orang yang mengenal bahwa Petrus adalah muridnya. Tapi pada saat orang itu menanyakan kepada Petrus, dia menyangkal. Saya tidak mengenal orang itu, saya tidak mengenal Yesus. Hal itu membuat Yesus sedih. Begitu juga kita mungkin. Pada saat kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, itu sebenarnya membuat hati Tuhan, hati Bapa menjadi sedih. Tapi pada saat itu, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki. Begitu juga kita. Pada saat kita mencapai satu titik di mana kita jatuh dalam dosa, Tuhan sebenarnya memberikan kita satu kesempatan lagi, yaitu kesempatan kedua untuk kita mau nggak merubah, kita mau nggak kita berbalik. Nah, satu tokoh lagi adalah yang saya bagi yang berlawanan dengan Petrus adalah Yudas, di mana ini adalah sama-sama murid Yesus dan sama-sama selalu bersama-sama dengan Yesus. Saya baca mulai ayat pasal 27, Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dihukum mati, menyesallah ia. Ini sama nih. Tadi
Petrus menyesal, Yudas juga menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya kami dengan itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ternyata dari dua tokoh ini ada perbedaan di tingkat selanjutnya, di mana mereka pada saat mereka tahu bahwa mereka bersalah, menyesal, sama-sama menyesal. Petrus menyesal, Yudas juga menyesal. Yang membedakan adalah pada saat setelah menyesal, apa yang dilakukan. Inilah yang membedakan. Begitu juga kita, pada saat kita tahu bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, apakah kita menyesal? Kalau kita nggak menyesal, udah kebangetan banget. Mungkin kesempatannya udah nggak ada. Tapi pada saat kita menyesal, Tuhan berikan kesempatan yang berikutnya. Apa tindakan kita pada saat kita menyesal? Apakah kita melanjutkan dengan caranya Yudas atau kita lanjutkan dengan caranya Petrus? Setiap orang pada saat dia menyadari kesalahan-kesalahannya, dia pasti akan merespon. Tetapi selanjutnya adalah setelah kita merespon, apakah kita respon dengan tindakan selanjutnya yang memang positif atau negatif? Kalau Yudas yang dilakukan adalah dia menyesal, dia mengembalikan uangnya, oke, itu dianggap masih positif. Tetapi yang negatif adalah dia pergi dari situ dan menggantung diri. Inilah suatu penyesalan yang tidak ada artinya sama sekali. Dan inilah yang membawa dia justru akan semakin jatuh. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Bukan hal yang positif, tapi hal yang negatif yang Yudas lakukan. Seharusnya sebagai anak-anak Kristus yang mengaku dirinya pengikut Kristus, seharusnya pada saat kita tahu bahwa kita salah, kita melakukan sesuatu hal yang positif untuk kedepannya. Kita tidak harus melakukan hal yang negatif. Harusnya kita adalah lakukan positif. Apa yang membuat kita bisa lakukan positif? Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah miliki komunitas yang baik, yang benar. Karena dengan komunitas yang benar, dia pasti akan dituntun. Dia sedikit banyak, dia pasti akan banyak mendengar positif-positif. Yang kedua, berani bayar harga. Pada saat kita melakukan sesuatu untuk yang positif, rasa bersalah kita, mungkin rasa malu kita, rasa penyesalan kita itu akan terus mengintimidasi. Kita harus lawan itu. Kita harus dobrak itu untuk kita benar-benar bisa, akhirnya kita bisa maju. Kita lihat Petrus, pada saat menyesal, dia tetap melakukan hal yang positif. Dan akhirnya kita tahu sekarang, dari di Kisah Para Rasul awal-awal di mana jemaat mula-mula, Petrus membaptis sekian ribu orang. Petrus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Petrus banyak hal yang akhirnya memang apa yang Tuhan sudah firmankan mengenai Petrus untuk menjadi batu karang buat umat Tuhan adalah benar-benar terjadi. Kenapa? Karena memang Petrus memberikan diri, Petrus mau merespon, dan Petrus punya komunitas yang positif. Kita saat ini dalam kondisi tidak bisa bertemu satu sama lain karena keterbatasan dan karena pandemi ini. Tapi bukan berarti kita harus putus hubungan, kita harus hilang komunitas kita karena
tidak bisa bertemu dengan orang lain. Inilah kesempatan kita untuk saling berkomunikasi. Bisa dengan lewat komsel masing-masing misalnya. Itulah yang harus kita lakukan saat ini. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, dengan adanya komunitas yang positif ini, kita pasti akan mampu. Kita pasti akan jauh lebih kuat. Kita pasti akan menjadi pemenang. Dan mungkin akhir dari renungan saya pagi ini adalah, ayo, miliki respon yang positif dengan hal-hal yang positif. Jangan biarkan diri kita jauh dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat renungan pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami semua, Engkau yang pimpin hidup kami semua, sehingga saatnya kami mampu Tuhan tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Happy Source Family.